Misteri kematian pegawai mantan Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo menjadi tanda tanya besar di publik. Kejanggalan dirasakan mulai dari awal korban ditemukan di tempat yang tak biasa, lalu siapa sosok yang mengantarnya ke rumah sakit hingga dinyatakan sudah tak bernyawa. Desakan pengusutan tuntas kematian Sutrimo pun menguat. Polisi kini mulai mengumpulkan puzzle, salah satunya dengan ekshumasi atau membongkar kembali makam Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah. Namun proses ini tidak dihadiri oleh keluarga Sutrimo dan hanya diwakili kuasa hukum. Keputusan ini didasarkan pada kondisi psikologis. Kuasa hukum keluarga menyebut secara umum kondisi jenazah baik sehingga memudahkan proses dan diharapkan dapat memberikan hasil secepatnya terkait penyebab kematian Sutrimo. Sampel dan lain-lain. Terakhir saya melihat itu ketika jenazah sudah diangkat. Posisi jenazah saya lihat sih masih dalam bentuk masih terbungkus kain kapan ya. Masalah apakah di dalamnya kayak apa, kita juga akhirnya keluar karena memang itu sudah mulai bekerja mencari sampel-sampel seperti itu. Keluarga ada yang datang? Gak ada. Memang udah keputusan gak tega. Ekshumasi jasad Sutrimo melibatkan tim dari Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, dan Polresta Banyumas. Selain itu, pemeriksaan jasad juga melibatkan spesialis forensik, medikolega, lab forensik, lab toksikologi di Universitas Indonesia dan Universitas Erlangga, serta ahli DNA untuk mencari tahu cara kematian almarhum Sutrimo merupakan kategori kematian natural atau tidak. Dan seluruh masyarakat sehingga kita bisa membuat jelas apakah cara dan sebab kematiannya natural atau unnatural kematian seperti itu. Sehingga kami juga mohon waktu ya untuk bekerja hari ini dengan maksimal. Karena lagi proses ekshumasi. Ekshumasi itu memeriksa makamnya, jenis tanahnya, panjang makamnya, juga pengambilan sampel di sekitar tanah makam seperti itu. Dari hasil pemeriksaan luar jasad, tim forensik tak menemukan tanda-tanda luka akibat kekerasan. Tim pemeriksa juga sudah mengambil puluhan sampel untuk uji laboratorium dan hasilnya diperkirakan baru keluar antara 2 hingga 3 minggu. Secara visual, kami tidak mendapatkan tanda-tanda luka yang dimana diakibatkan oleh karena kekerasan tubuh maupun kekerasan tajam. Nah, untuk itu kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengambil sampel-sampel pemeriksaan toksikologi, yaitu untuk mencari apakah adanya racun dan sebagainya. Nanti akan dilakukan oleh lapor ya, puslapor. Sedangkan yang terakhir, kami tetap mengupayakan untuk proses identifikasi dan juga untuk mencari penyebab kematian yang lebih lengkap, yaitu dengan pemeriksaan DNA. Sehingga sampai sekarang ini proses untuk finalisasi masih tetap berlangsung. Menurut pakar forensik dan mediko-legal FKUI, Herkutanto, jika luka luar tidak ditemukan, artinya kemungkinan penyebab kematian tinggal tersisa 2 faktor. Namun ia mengingatkan agar pemeriksaan oleh tim harus imparsial. Tinggal 2 kemungkinan, yaitu adalah karena penyakit atau karena keracunan. Kemudian yang dikembangkan harusnya adalah harus fair. Di situ letak imparsialitas dan netralitas tim dan semuanya tadi. Artinya tidak di framing ke satu tertentu saja, misalnya racun saja atau penyakit saja. Tidak demikian. Dua-duanya harus diselidiki secara fair dan berimbang. Sementara itu, keluarga Sutrimo mengaku akan selalu kooperatif dengan kepolisian demi mengetahui penyebab kematian kerabat mereka dan siap menerima apapun hasil dari ekshumasi. Saat ini ya masih shock sih, tapi udah mendingan, agak mendingan. Tahu juga Pak rencana ekshumasi ini? Tahu. Responnya gimana Pak? Tahu ini mau? Responnya ya orang tua pasti ya sedih lah. Kayak ini ya, teringat ya kalau tapi sama saya. Keluarga udah ini ya Pak,
Sudah ikhlas. Ikhlas untuk adanya ekshumasi ini ya? Ya ikhlas. Apapun hasilnya nanti. Apapun hasilnya. Selain uji forensik untuk mencari tahu penyebab kematian, polisi juga mengumpulkan petunjuk dengan memeriksa saksi. 27 orang diperiksa saat penyelidikan dan 8 orang saat tahap penyidikan. Polisi menaikkan kasus Sutrimo ke penyidikan karena pihak keluarga sudah melapor secara resmi dan mengizinkan untuk dilakukan pembongkaran makam almarhum Sutrimo. Sehingga dari hasil penyelidikan tersebut, berdasarkan laporan polisi atau pengaduan, kemudian hasil penyelidikan, dan dalam sebuah gelar perkara, sebagaimana diatur di dalam KUHP, ada dugaan peristiwa tersebut diduga sebuah peristiwa pidana, sehingga harus kami buktikan nanti. Dan disitulah kami meningkatkan dari proses penyelidikan menjadi proses penyidikan. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi, dan kami terus juga melakukan pemeriksaan atau pemanggilan terhadap saksi-saksi berdasarkan keterangan saksi yang sudah kami peroleh tersebut. Menurut analis kepolisian dari ISES, Bambang Rukminto, otopsi atau ekshumasi makam Sutrimo harusnya bisa lebih cepat. Polisi dinilainya bisa mengambil tindakan bila diduga ada kematian tidak wajar. Ini juga sangat tergantung dengan kondisi jenazah yang sudah dikebumikan, dimakamkan selama 2 minggu ini, betul. Harapannya sih memang harus lebih cepat di awal-awal bahkan sebelum jenazah ini dimakamkan. Tapi kan alasan kepolisian menunggu karena tidak ada laporan atau keluarga korban tidak mau diotopsi seperti itu kan. Hal seperti inilah yang harusnya dijauhkan ya ke depan, jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi. Selama ketika ada kematian yang tidak wajar, ini kepolisian sudah boleh mengambil tindakan. Sementara itu, ex-Jampitsus Febri Adriansyah diwakili kuasa hukumnya menyampaikan duka cita atas meninggalnya Sutrimo. Pihak Febri menghormati proses hukum yang sedang berjalan, termasuk proses ekshumasi untuk memastikan penyebab kematian Sutrimo. Meski pihak keluarga menyebut Sutrimo selama ini diketahui mengalami sakit yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Pak FA dan keluarga menyampaikan duka cita terkait dengan kejadian ini, dan yang diketahui oleh pihak keluarga selama ini memang almarhum itu mengalami sakit yang sudah cukup lama, sejak bertahun-tahun yang lalu, dan tentu saja pihak keluarga sedih mendengar kabar kematian almarhum Sutrimo tersebut. Terima kasih. Almarhum Sutrimo ditemukan tak sadarkan diri di depan sebuah klinik kawasan Kebayoran Baru pada 23 Juli, tak jauh dari rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat dan dinyatakan meninggal dunia. Tak lama berselang, jenazah Sutrimo dibawa pulang ke kampung halaman dan segera dimakamkan. Akankah hasil ekshumasi bisa mengungkap tabir kematian Sutrimo? Adakah peran pihak lain di balik kematiannya?